Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Senang sekali kita masih dapat berjumpa di kebaktian doa ICLA. Kita percaya itu adalah kemurahan Allah saja. Kita percaya juga berkat dan pemeliharannya, sehingga kita ada sebagaimana kita ada sampai saat ini. Itu semua patut kita syukuri. Namun kadang ada saja pergumulan di antara kita. Datanglah kepadanya dan mintakan campur tangan Tuhan untuk membukakan jalan keluarnya. Sebab kita yakin baginya tiada hal yang mustahil. Mari Bapak Ibu, kita akan mengawali kebaktian doa ini dengan mengambil saat teduh sejenak sambil musik akan mengiringi kita. Amin. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita akan membacakan bersama ayat firman Tuhan yang mendasari ibadah kita pada malam hari ini, terambil dari Mazmur 145 ayat 1 dan 2. Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Kita akan awali dengan satu pujian yang akan mempersiapkan kita untuk memasuki pemberitaan firman Tuhan. Kita akan memujikan Manis Kau Dengar. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Katakan sekali lagi, ya Tuhanku. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan
kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Musik saja. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersukacita karena kepada Tuhan. Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku, inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Katakan, inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka karenamu. Mari kita berdoa. Benar Tuhan, selama kami hidup, kami ingin memuji nama-Mu dan merenungkan firman-Mu. Karena Engkau adalah Allah yang maha baik. Kami bersyukur malam ini kami masih dapat bersekutu dan Engkau menaruh kerinduan di dalam hati kami untuk mengharap kehadiran-Mu di tengah-tengah persekutuan kami. Sebentar kami akan mendengar dan merenungkan firman-Mu. Mohon persiapkan hamba-Mu yang akan men-sharingkan berita kebenaran firman-Mu. Juga persiapkanlah hati kami seperti tanah yang subur, sehingga ketika firman itu kami dengar dan kami renungkan, dapat kami mengerti dan menjadi benih yang tumbuh subur
yang kami akan lakukan di dalam hidup kami. Ampuni dosa-dosa kami, layakkanlah kami, serta hadirlah di tengah-tengah kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan kembali bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Malam hari ini tema yang diberikan kepada saya adalah hikmat Allah melawan hikmat dunia. Hikmat Allah melawan hikmat dunia. Dari 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-18 sampai ke-31. Mari kita membaca firman Tuhan dari 1 Korintus pasal yang pertama ayat ke-18 sampai ke-31. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantai dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah bagi Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja, saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah dia bermegah di dalam Tuhan. Sedemikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita eh, berdoa mohon pertolongan Tuhan. Bapa di surga, kami sebentar akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, di tengah segala keterbatasan kami untuk bisa memahami firman-Mu. Tuhan tolong supaya kami dapat dibukakan mata hati dan pikiran kami, supaya kami boleh menerima kebenaran firman-Mu, dan terlebih penting lagi kami boleh menjalaninya dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah Roh Kudus yang menerangi hati dan pikiran kami, semua termasuk hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini, boleh menerangkan, menjelaskan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita masuk pada satu bagian dalam firman Tuhan yang begitu dalam dan begitu indah, dan juga satu bagian yang penting dari surat Korintus yang pertama ini yang ditulis oleh Rasul Paulus. Bapak, Ibu, Saudara, di sini kita melihat satu tema, yaitu hikmat Allah dan hikmat dunia. Rasul Paulus sedang memberikan satu perbandingan. Bagaimana dia membandingkan hikmat Allah dan hikmat dunia. Bapak Ibu Saudara mungkin pernah mendengar satu istilah yang akhir-akhir ini sering kita mungkin lihat di tempat-tempat umum, atau baik itu di t-shirt, kalau orang eh, kita ke supermarket atau ke tempat umum, ada orang yang suka memakai satu t-shirt atau tanda begitu ya, atau stiker mobil yang bertuliskan 4 huruf. Satu kata yang bertuliskan 4 huruf. Yaitu apa?
GOAT, GOAT, yaitu apa? GOAT, ya. GOAT, I am GOAT. Bapak Ibu Saudara tahu, GOAT ini memang kalau bahasa Inggris kita tahu itu kambing, ya. Tapi mereka pakai tanda GOAT ini bukan berarti mereka eh, maksudnya adalah kambing, kambing bembe ya, bukan. GOAT ini sering diartikan ada singkatannya yaitu apa? The greatest of all time, ya. Jadi kita sering mendengar eh, you are GOAT gitu ya. Kamu itu adalah GOAT atau dia itu GOAT. Itu maksudnya bukan kambing, tapi the greatest of all time, yang terhebat sepanjang masa. Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu terakhir saya berapa kali mendengarkan orang yang bersaksi menceritakan segala kehebatannya. Ada orang-orang yang suka bersaksi menceritakan kehebatannya. Wah, saya adalah begini, saya adalah begitu. Saya yang terhebat, saya yang terpintar, saya yang paling berhasil, saya yang paling sukses. Saudara, dunia secara konstan, secara terus-menerus semakin mendorong kita untuk menunjukkan bahwa diri kita lah yang terhebat, diri kita lah yang paling utama. Ya, I said that I am great, therefore I am great. Seringkali kita mendengar ya, ada orang yang menceritakan tentang kehebatannya. Sekarang saya tanya Bapak Ibu Saudara, kalau orang yang betul-betul hebat, ya, orang yang betul-betul dikagumi, itu seperti apa sih? Kalau ada kita mendengar seorang berkata, saya yang paling hebat, saya yang sudah melakukan ini itu. Kira-kira menurut Bapak Ibu Saudara, orang itu betul nggak bahwa dia itu yang paling hebat? Belum tentu ya. Kadang-kadang kita mendengar ada orang yang menceritakan segala apa namanya pencapaiannya, keberhasilannya. I am the great, I am great. Mungkin belum tentu dia orang hebat. Siapa tahu yang melakukan keberhasilan itu adalah berkat orang-orang yang membantunya, orang-orang yang ada di sampingnya, ya. Jadi kalau kita mendengar orang yang mengatakan saya yang hebat, jangan langsung kita berpikir bahwa dia hebat, betul nggak? Tapi justru bukankah kita sehari-harinya eh, melihat bahwa orang yang justru yang rendah hati, justru yang mereka tidak pernah membanggakan dirinya, tidak pernah membanggakan prestasinya, jangan-jangan justru itulah seorang yang luar biasa, ya. Saya seringkali menjumpai dalam kehidupan sehari-hari seperti itu, orang yang sepertinya biasa-biasa saja. Begitu kita tahu ternyata dia bukan orang yang sembarang orang biasa. Dia ternyata orang yang luar biasa. Dia orang yang sudah melakukan begitu banyak hal yang baik di dunia ini. Dia orang yang sudah dipakai Tuhan luar biasa. Seringkali adalah orang yang sepertinya terlihat biasa-biasa saja. Bapak Ibu Saudara, kalau kita kembali ke dalam dunia di mana gereja mula-mula dulu berada, dunia di dalam zaman di mana Tuhan Yesus hidup, dunia di zaman ketika Rasul Paulus hidup, kita akan menemukan Bapak Ibu Saudara bahwa orang-orang dulu hidup di dalam satu zaman, satu masa di mana mereka dikuasai oleh pemerintahan Roma. Dan salah satu cara berpikir orang Roma, salah satu filsafat di dalam cara pemikiran orang Roma, yaitu adalah sesuatu yang mungkin kita tidak lihat pada saat ini. Kalau kita hidup di Amerika ini ataupun misalnya bagi Bapak Ibu Saudara yang juga mungkin bolak-balik ya hidup di Indonesia, tinggal di Indonesia atau pernah tinggal di Indonesia atau di Amerika ataupun di negara lain ya. Kita seringkali menjumpai ada satu apa namanya? Satu value, satu nilai di mana yang kuat itu harusnya menolong yang lemah. Betul? Yang kuat seharusnya menolong yang lemah. Ya, salah satu alasan kenapa, ya, misalnya kita penduduk Amerika, kita membayar bekerja di Amerika ini, kita membayar pajak yang mungkin tidak murah pajak di Amerika, ya, tentunya ya, pajak yang ditetapkan yang harus dibayarkan penduduk di sini itu tidak murah, pajak yang lumayan, Bapak Ibu Saudara. Kenapa kita membayar pajak? Salah satunya adalah supaya di dalam pajak itu dipakai untuk menolong orang-orang yang memerlukan, menolong orang-orang yang miskin, atau menolong orang-orang yang perlu ditolong, begitu ya. Kenapa negara memberlakukan sistem demikian? Kenapa negara memberlakukan sistem di mana ada satu pajak
yang dikumpulkan oleh orang-orang yang mampu untuk menolong orang-orang yang tidak mampu, memberikan jaminan penghidupan yang layak, memberikan jaring pengaman sosial yang layak, memberikan makanan kepada orang-orang yang tidak mampu. Itu dari mana asalnya? Itu semua adalah tata nilai yang bersumber dari kekristenan, bersumber dari pemikiran nilai-nilai Judeo-Kristiani yang pada saat itu kita tahu di Alkitab, sejak di zaman Perjanjian Lama, Allah menetapkan agar bangsa Israel itu membayar perpuluhan itu untuk apa? Perpuluhan yang dibayarkan lagi itu oleh umat Israel pada saat itu dipakai untuk supaya apa namanya menyokong ya kaum Lewi atau orang-orang yang bekerja melayani di rumah Tuhan ya sampai kepada di masa perjanjian baru ya persembahan yang diberikan itu adalah dipakai untuk menolong janda-janda dan orang-orang miskin, orang-orang yang ditolong oleh jemaat pada saat itu. Jadi ada satu prinsip yang dipraktekkan di sini di mana yang kuat, yang berkelebihan menolong yang berkekurangan. Nah, Bapak Ibu Saudara, prinsip ini sebetulnya tidak serta-merta langsung ada begitu saja. Karena kita ingat, sebetulnya dulu ketika zaman penjajah Roma berkuasa, sebetulnya yang terjadi adalah sebaliknya. Yaitu di mana mereka atau orang-orang percaya hidup dalam satu masa pada saat itu di mana yang kuat itu semakin kuat karena mereka memeras yang lemah. Yang kuat itu bisa menginjak yang lemah. Yang kuat itu bisa berdiri di atas penderitaan yang lemah. Yang kuat semakin kuat, yang lemah semakin lemah. Yang kuat menghisap yang lemah, ya. Kalau kita melihat dalam tradisi budaya pada saat itu, Bapak Ibu Saudara pernah mendengar istilah Koloseum, ya, Bapak Ibu Saudara yang pernah ke tanah suci ke Yerusalem, ya, pernah ziarah ke Yerusalem dan juga daerah-daerah sekitarnya, pasti pernah melihat yang namanya Koloseum, di mana Koloseum itu adalah satu teater di mana ada pertunjukan, ya, pertunjukan entertainment yang diberikan kepada para penduduk pada saat itu oleh penjajah Roma. Mereka mempertontonkan bagaimana ada yang namanya binatang yang ditandingkan dengan tawanan, dengan manusia. Manusia harus bertanding dengan binatang, ya. Walaupun saat itu mungkin terkesan itu sepertinya serem, ya, atau sangat-sangat apa tuh namanya, mengerikan begitu ya. Tetapi ini adalah tontonan yang lumrah pada saat itu dari mulai anak kecil sampai orang dewasa. Ya, mereka semua menyaksikan bagaimana manusia itu bertarung dengan binatang buas. Ya, kalau misalnya manusianya kuat, ya binatangnya akan mati. Tetapi bagaimana kalau manusianya tidak kuat? Pada saat itu mereka akan melihat bagaimana singa atau harimau itu menerkam hidup-hidup manusia atau orang yang bertanding yang kalah. Yang kalah akan diterkam dan dimakan hidup-hidup. Walaupun itu mungkin satu pemandangan yang mengerikan, ya, yang menjijikan, yang mengerikan, tetapi itulah yang terjadi, itulah yang menjadi makanan sehari-hari orang-orang pada saat itu ketika dijajah oleh penjajah Roma. Oleh sebab itu, di dalam cara berpikir orang Roma, yang lemah itu adalah pihak yang akan semakin ditekan, pihak yang semakin dikalahkan. Itu sebabnya ada satu semboyan mengatakan kill or be killed. Itu semboyan militer sejak zaman dulu kala. Kill or be killed. Ya, enyahkanlah atau kamu akan dienyahkan, begitu ya. Musnahkanlah atau kamu akan dimusnahkan. Itu sesuatu tata nilai yang biasa, yang normal, Bapak Ibu Saudara. Jadi eh, kalau kita hidup pada zaman itu, pasti cara kita berpikir mengenai eh, yang menang atau yang kuat dengan yang lemah atau yang kalah itu berbeda dengan saat ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita perlu ingat juga pada saat itu bahwa ketika ya penjajah Roma itu menguasai sebagian besar ya daerah di Mediterania, kita bisa melihat bahwa em, cara berpikir yang dominan adalah bagaimana yang menang mengalahkan yang lemah. Yang menang harus ya menang dan eh, bahkan kalau perlu eh, yang kalah dikorbankan, maka mereka akan dikorbankan.
Itulah konteks pada saat itu yang terjadi, Bapak Ibu Saudara. Nah, di tengah-tengah itulah pada saat itu kita tahu bahwa em, ketika penjajah Roma berkuasa, ya, daerah jajahan Roma itu luas sekali, terdiri dari berbagai daerah, dari mulai di Israel bahkan sampai ke Mesir, sampai ke eh, Afrika bagian utara, sampai ke pesisir Laut Tengah, Laut Mediterania. Itu semua adalah negara atau bagian dari kekuasaan Roma. Dan Bapak Ibu Saudara, kita tahu ketika itu karena daerah-daerah yang kecil ini dijajah oleh penjajah Roma, tidak semuanya setuju, tidak semuanya selalu seiah sekata. Seringkali ada pemberontakan-pemberontakan, seringkali ada perlawanan-perlawanan. Maka untuk mencegah berlangsungnya atau membesarnya perlawanan atau pemberontakan itu, apa yang dilakukan oleh pemerintahan Roma, Bapak Ibu Saudara? Mereka mem- memberlakukan satu sistem, ya, satu sistem eh, hukuman untuk eh, menimbulkan satu rasa takut, ya, rasa takut di antara para penduduk supaya orang-orang yang tadinya memiliki pikiran untuk memberontak itu mereka tidak jadi melakukan pemberontakan itu. Kenapa? Karena pemerintahan Roma dikenal sebagai pemerintahan yang bengis, pemerintahan yang betul-betul eh, dengan dengan eh, militer, dengan satu kekuatan, dengan mengedepankan satu menimbulkan satu ketakutan di antara para penduduknya, supaya mereka tidak berani macam-macam, supaya mereka tidak berani melawan. Nah, Bapak Ibu Saudara, salah satu yang saya pernah khotbahkan sebelumnya di Paskah beberapa tahun yang lalu, salah satu cara, salah satu alat pengkontrol sosial, ya, social control tool, ya, salah satu alat kontrol sosial yang diberlakukan oleh pemerintahan Roma saat itu adalah sebuah tradisi hukuman untuk para penjahat yang dinamakan dengan istilah crucifixus. Ya, crucifixus itu apa? Crucifixus itu adalah satu hukuman mati, hukuman yang menyakitkan, hukuman yang memalukan, hukuman yang sangat mengerikan yang dijatuhkan oleh pemerintahan Roma terhadap pemberontak-pemberontak atau penjahat-penjahat yang dianggap berbahaya bagi negara. Mereka dijatuhi hukuman crucifixus, hukuman mati perlahan-lahan. Crucifixus ini adalah satu hukuman di mana kita tahu penjahat itu akan digantungkan di atas dua bongkah kayu yang disusun seperti bersilangan begitu, ya. Disusun secara silang sehingga membentuk krusis itu. Krusis itu artinya silang begitu, ya. Yang satu tegak, yang satu lurus. Itulah crucifixus. Dan di dalam hukuman crucifixus ini adalah satu hukuman yang sangat mengerikan, menyakitkan, dan memalukan. Sekali lagi, menyakitkan, ya, dan memalukan, mengerikan dan memalukan. Sakit atau pain, ngeri atau horror, dan malu atau shame. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, penjahat yang disalib itu adalah penjahat yang sangat-sangat jahat. Dan orang-orang ketika sudah melihat proses crucifixus itu di mana si si penjahat itu digantung dan dipakukan tubuhnya dan darah itu mengucur secara perlahan-lahan dan mereka dicambuk, disiksa, kita bisa melihat bagaimana daging itu terkelupas dan bentuk tubuh mereka sudah tidak karuan. Dan disitulah orang-orang yang menyaksikan peristiwa itu akan menjadi mulai merasa ngeri, merasa takut, sehingga mereka pun tidak akan berpikir untuk memberontak karena mereka tidak mau dihukum. Dan bukan itu saja, Bapak Ibu Saudara, peristiwa ini juga adalah satu peristiwa atau hukuman yang menimbulkan rasa malu yang mendalam. Sehingga pada saat itu, kalau ada misalnya penjahat itu yang diberlakukan hukuman tersebut, maka keluarganya itu pasti akan memalingkan muka mereka dari orang ini. Mereka tidak akan serta-merta mengakui dia sebagai anggota keluarganya. Kenapa? Karena mereka malu. Karena bagi masyarakat pada saat itu, crucifixus ini adalah
hukuman yang menimbulkan satu aib. Kalau orang pernah dihukum krusifiksus ini, maka mereka akan merasakan satu rasa malu yang sangat mendalam. Ya, rasa malu yang sangat mendalam. Dan keluarganya mungkin akan mengabaikan dia atau meninggalkan dia atau tidak mengakui lagi orang ini. Kenapa? Karena itu tadi, ini dianggap sebagai satu satu hukuman secara sosial, hukuman di mana orang-orang ini adalah diperlakukan seperti bukan warga kelas 2 atau kelas 3 lagi, tetapi seperti orang buangan, orang yang dianggap tidak pernah hidup. Dan itu memang terjadi. Orang-orang yang dihukum dengan krusifiksus itu tidak akan diingat lagi. Mereka akan seolah-olah seperti namanya itu ditelan bumi dan mereka akan dilupakan. Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya ketika kita tahu, ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini, dia menanggung hukuman yang penuh dengan ngeri, penuh dengan sakit, dan penuh dengan rasa malu ini. Itu sebabnya Paulus, sebagaimana tadi kita sudah baca, dia mengatakan pemberitaan salib adalah kebodohan bagi manusia. Kenapa? Karena pada saat itu, orang-orang yang hidup di zaman itu, mereka merasakan bahwa krusifiksus atau hukuman salib adalah hukuman yang serendah-rendahnya, hukuman yang begitu hina, hukuman yang begitu memberikan satu rasa aib, rasa malu yang mendalam. Itulah hukuman salib. Itulah yang di Paulus katakan sebagai kebodohan bagi manusia atau kelemahan bagi manusia. Karena memang orang yang dihukum dalam salib itu tidak berdaya, mereka tergantung, mereka tidak akan sanggup untuk melakukan apa-apa. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita mungkin pernah mendengar lagu ini, pujian ini, salib hina. Maka ku tinggikan salibnya sampai ku berjumpa dengan dia. Ku mau tanggung salib yang hina yang akan diganti mahkota mulia. Saya suka terjemahan asli dari eh, lagu ini, pujian ini di bait yang pertama. The old rugged cross yang merupakan the emblem of suffering and shame. Lambang dari penderitaan dan rasa malu, penderitaan, dan aib. Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya Paulus berkata di dalam 1 Korintus pasal yang pertama, dia mengatakan apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan yang atau orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan yang berarti. Bapak Ibu Saudara, ini sebetulnya satu hal yang paradoks, satu hal yang begitu mengherankan. Bagaimana Tuhan memakai yang bodoh, yang lemah, bahkan yang mengandung satu aib di mata dunia, tetapi oleh Allah dipakai untuk mempermalukan yang berhikmat, mempermalukan yang terpandang, mempermalukan yang kuat, mempermalukan yang dianggapnya adalah megah atau mulia di mata dunia. Tetapi oleh Allah justru diputar balikan. Ini semua dipakai Allah untuk menyatakan kemuliaannya. Ini sesuatu hal yang di luar nalar bagi orang-orang yang hidup pada saat itu. Bagaimana mungkin, ya, bagaimana mungkin sesuatu yang bodoh, sesuatu yang nampaknya lemah, sesuatu yang nampaknya memalukan, justru Allah pilih untuk mempermalukan yang kuat, mempermalukan yang eh, sepertinya pintar. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat di sini, disinilah kita bisa melihat hikmat Allah yang sedemikian rupa begitu besar, hikmat Allah yang tiada terbatas. Dari sini kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara bahwa salib Kristus memang
adalah satu kebodohan dan kehinaan bagi dunia ini. Tetapi di mata Allah, dia adalah suatu lambang hikmat dan lambang kemuliaan. Kenapa? Karena di dalam salib ini adalah salib yang menghubungkan Bapa dengan isi dunia ini. Menghubungkan Allah Bapa dengan manusia yang berdosa. Menghubungkan manusia yang berdosa dengan manusia sesama manusia yang juga berdosa. Inilah yang terjadi di dalam salib Kristus. Bukan hanya di situ saja, Bapak Ibu Saudara, di dalam peristiwa salib kita juga bisa melihat bahwa Kristus menjadi hikmat Allah yang diberikan bagi kita. Paulus mengatakan bahwa setiap orang memiliki pergumulannya masing-masing. Setiap orang memiliki latar belakangnya masing-masing. Ada orang yang bijak, ada orang yang tidak terlalu bijak. Ada orang yang berpengaruh, ada orang yang tidak terlalu berpengaruh. Ada orang yang terpandang, orang yang berkelebihan, ataupun ada orang yang berkekurangan. Tetapi yang terpenting adalah bukan itu. Yang lebih terutama adalah apakah mereka memiliki hikmat Allah itu yang bisa menolong mereka untuk hidup sehari-hari. Dan di sini dikatakan bahwa Kristus adalah hikmat Allah yang turun ke dunia ini dan diberikan bagi kita. Nah, itulah yang terjadi pada saat itu. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, kuasa salib Kristus memampukan kita untuk hidup tidak mengandalkan kemegahan duniawi, tetapi bergantung kepada kemuliaan sorgawi. Kristus yang mati dengan cara yang begitu amat sangat mengerikan itu. Kematiannya itu mengubahkan kita, memampukan kita untuk kita tidak mengutamakan kemegahan duniawi, tidak mencari kemegahan duniawi, tetapi kita bergantung kepada kemuliaan sorgawi. Hukuman salib, hukuman krusifiksus yang sepertinya itu adalah hina. Tetapi justru dari situlah terjadi suatu titik balik sejarah kehidupan manusia yang sangat penting, yaitu peristiwa penyaliban Kristus yang memberi makna baru dalam hidup kita, memberikan kuasa, memberikan kesempatan kepada kita, dan memberikan satu pendorong bagi kita untuk kita hidup justru mengandalkan Dia, tidak mengandalkan diri kita sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana malam hari ini ketika kita melihat pemberitaan Injil? Ketika kita melihat berita Injil, apakah kita masih melihatnya sebagai sesuatu yang merupakan sesuatu hal yang tidak penting? Atau justru berita salib ini adalah kita melihatnya sebagai suatu berita penting, suatu kebodohan yang Allah pakai untuk merendahkan mereka yang merasa diri pintar, merasa diri cukup. Kita semua adalah sama di hadapan salib Kristus. Kita semua adalah sama-sama orang-orang yang memerlukan anugerah, memerlukan kuasa dari salib Kristus untuk kita bisa hidup di dalam kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita. Hidup di dalam kuasa dari hikmat sorgawi yang memampukan kita menghadapi kehidupan kita hari lepas hari. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, apakah kita sudah menggunakan hikmat itu yang diberikan kepada kita? Apakah kita sudah hidup berjalan di dalam kuasa salib Kristus? Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami bersyukur untuk Kristus yang menjadi hikmat yang tertinggi, hikmat yang sejati itu, yang diberikan kepada kami orang-orang yang lemah dan terbatas. Bapa, tolonglah kami saat kami menjalani hidup kami sehari-hari. Mohon kiranya hikmat Tuhan yang terus menguasai hati dan pikiran kami, agar hari lepas hari kami senantiasa boleh menyenangkan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk segala kebaikan-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami serahkan segalanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita berdoa syafaat, kita akan menaikkan satu pujian untuk mempersiapkan hati kita. Tuhan menggerakkan tangannya.
Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit bagiku. Saat berdoa, Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit bagiku. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Saudara sekalian, sungguh bersyukur sekali kita dapat berkumpul malam hari ini dalam kebaktian doa, dan kiranya kita terus giat di dalam kita berdoa, dalam merenungkan firman. Saudara, kita mau bersyukur saudara kepada Tuhan atas setiap aspek dalam kehidupan kita. Mari saudara, kita sepanjang seminggu ini kita bersyukur saudara atas keluarga yang telah Tuhan pimpin, Tuhan lindungi, berkati. Mungkin juga ada pekerjaan saudara yang telah Tuhan terus pelihara, berkati sampai pada hari ini, dan juga kesehatan. Mari kita bersyukur atas segitu banyak berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Dan juga kita mau bersyukur saudara untuk kesempatan bisa melayani Tuhan, kesempatan untuk belajar firman Tuhan dan mengalami pembaharuan rohani. Mari kita bersyukur akan banyak hal. Mari kita juga bersyukur akan kita ada di negara ini, saudara, dan kita boleh merayakan July 4th pada hari Jumat yang lalu. Kita bersyukur akan banyak hal. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Bapak saudara, saya ingin mengajak kita untuk berdoa, doa pribadi. Kita mau berdoa saudara agar hati kita tetap lembut dan juga taat terhadap firman Tuhan. Dan juga kita mau berdoa saudara untuk pertumbuhan iman kita, agar kita semakin dewasa dan semakin tekun di dalam doa pribadi. Mari kita berdoa akan hal ini.
Saudara, kita mau berdoa untuk jemaat yang sedang sakit, yang berduka. Kiranya Tuhan selain boleh memberikan kekuatan, penghiburan bagi mereka. Saudara, kita mau berdoa mengingat bagi mereka, mungkin jemaat yang ada mungkin keluarga, jemaat yang jauh dari Tuhan pada saat ini. Kita mau berdoa agar Tuhan sendiri boleh memulihkan dan agar boleh kembali kepadanya. Kita mau berdoa bagi jemaat, kita doakan doa hal ini. Saudara, kita ingin juga berdoa untuk jemaat untuk hidup saling mengasihi, menjaga kesatuan, dan saling menopang dalam kasih Kristus, tetap hidupnya harmonis di dalam gereja, di dalam keluarga, maupun di tempat kerja. Kita juga mau berdoa saudara bagi anggota keluarga yang ada di Indonesia, mungkin ada orang tua, mungkin ada saudara, mungkin mereka yang sedang sakit, mungkin mereka sudah tua. Kita mau berdoa saudara bagi mereka, Tuhan sering boleh menjaga, melindungi, memelihara dalam kehidupan mereka. Kita mau berdoa akan hal ini. Saudara, kita mau mendukung berdoa untuk gereja, khususnya untuk ibadah pada minggu ini, agar sungguh lewat ibadah yang ada kita dapat diberkati secara rohani. Dukung berdoa saudara untuk para hamba Tuhan yang melayani pada minggu ini. Doakan untuk Ibu Yung Yung yang akan melayani. Doakan juga untuk Reverend Chris Whitney dalam melayani dalam kebaktian bahasa Inggris. Tuhan sering mulai memberkati. Dan juga seluruh jemaat yang melayani. Bagi mereka yang melayani di worship team. Bagi mereka yang mempersiapkan makanan setiap minggunya, saudara, itu tidak mudah. Kita mau doakan bagi mereka yang melayani, juga bagi usher, dan ada banyak hal lagi kegiatan-kegiatan lain ke gereja lainnya, agar Tuhan terus boleh memberikan kesetiaan, hati yang bijaksana, saudara, di dalam melayani, khusus bagi para hamba Tuhan juga, bagi pengurus, dan juga semua aktivis mereka yang melayani. Kita mau mendukung gereja ICL ke dalam tangan Tuhan. Kita berdoa.
Saudara, saya ingin mengajak kita berdoa bagi Amerika. Kita saudara mendengar suara berita mengenai Texas yang terkena banjir di beberapa daerah, saudara. Kita mau berdoa, saudara, agar situasi boleh pulih kembali. Banyak sekali mungkin rumah-rumah, infrastruktur yang makin rusak. Kita doakan bagi pemerintah yang melakukan hal-hal ini, tindakan dapat melakukan yang terbaik bagi rakyat. Kita juga mau berdoa, saudara, banyak sekali mereka yang telah meninggal dan juga mungkin masih melakukan pencaharian bagi mereka korban-korban yang masih belum ketemu. Kita mau berdoa, saudara, agar Tuhan tulus mulai menghibur bagi mereka yang berduka dan juga kehilangan keluarganya. Tuhan sering juga boleh memakai pemerintah, semua para mengerja yang melakukan pada saat ini. Tuhan soleh memberikan kekuatan, penghiburan, bantuan-bantuan pun boleh terima dengan baik. Kita saudara mau mendukung secara bagi Amerika, khususnya bagi daerah Texas yang terkena bencana. Kita berdoa. Saudara, kita mau berdoa bagi dunia ini. Kita mau berdoa, saudara, bagi negara-negara yang dilanda peperangan dan juga konflik. Kiranya Tuhan sendiri yang boleh campur tangan. Berdoa juga, saudara, agar terang Injil sampai ke suku-suku dan juga bangsa-bangsa yang belum mendengar akan nama Yesus. Kita mau berdoa bagi dunia ini. Saudara, mari kita membawa segala pergumulan pribadi kita ke dalam tangan Tuhan. Tuhan sering boleh mendengar, dan Tuhan akan menjawab pada waktunya yang terbaik. Kita berdoa.
Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur, kami dapat berdoa syukur pada malam hari ini, kami dapat berdoa syafaat juga. Kami sungguh bersyukur juga atas saudara-saudara seiman kami yang hari ini bersama-sama berdoa. Berkati setiap kami Tuhan, agar kami terus semakin tekun, semakin giat lagi di dalam kami berdoa, semakin giat lagi kami terus boleh semakin mendekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan hati kami, hati yang terus boleh semakin bijak, hati yang mau mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Berkati kehidupan kami, berkati kehidupan rohani kami, dan terus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri, kita akan menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri kebaktian doa malam hari ini, Bapak Ibu, dengan menaikkan satu pujian, Rajakanlah Yesus. Rajakanlah Yesus, domba di arasnya. Dengarlah suara pujian, kumandang di surga. Bangunlah jiwaku, bersama pujilah Tuhan yang mati bagiku, pujilah selamanya. Mahkotailah Tuhan, Raja kehidupan. Sorakanlah kemenangan atas keselamatan. Muliakanlah Dia yang mati dan bangkit, serta menganugerahkan kehidupan yang kekal. Mahkotailah Tuhan, Raja Maha Kasih. Ternyatalah kuasa-Nya indah dan mulia. Pujilah penebus yang mati bagiku. Puji dan muliakan Tuhan selama-lamanya. Mari kita terima berkat, saudara. Kiranya kasih anugerah dari Allah Bapa, sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan dalam hiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita mengambil waktu teduh, saudara. Saudara sekalian, pada tanggal 20 kita akan merayakan baptisan dan juga perjamuan kudus. Mohon bagi Bapak Saudara dapat catat tanggal ini dan kita dapat menghadiri bersama di dalam baptisan dan juga perjamuan kudus. Dan kita siapkan hati dan dukung di dalam doa untuk pelayanan-pelayanan ke gereja ke depannya. Sampai bertemu pada hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.